Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sering ketemu ya kita ya. Saya harap nggak bosan. Baik, hari ini mungkin ada beberapa perangkat daerah yang memang sudah pernah mengimplementasikan atau mendaftarkan penggunaan aplikasi SIDA yang sebelumnya adalah full version untuk tata naskah digital, karena tadi sudah dijelaskan sama Pak Kadis bahwa ada istilahnya kita bridging ya, karena belum terfasilitasi di aplikasi Srikandi, sehingga untuk perjalanan dinas diminta oleh Ibu Sekda tetap menggunakan aplikasi SIDA Jalbis. Jadi aplikasi SIDA yang versi-versi tahun sebelumnya yang kemarin sudah pernah mungkin ada beberapa perangkat daerah mengikuti itu sama. Bedanya di SIDA yang sekarang ini untuk tata naskah sudah tidak ada lagi, sudah kami close, sudah kami tutup, khusus untuk perjalanan dinas saja, fitur perjalanan dinasnya saja. Nah, sebenarnya hari ini kegiatannya kita fokuskan kepada perangkat daerah yang memang belum sama sekali pernah mendaftarkan perangkat daerahnya untuk menggunakan aplikasi SIDA. Karena untuk mengimplementasikan sistem, kita perlu melakukan sebuah persiapan. Jadi teman-teman sekalian di sini kami harapkan, khususnya yang sudah ditunjuk sebagai admin ataupun sebagai operator, nanti akan melakukan proses persiapan sistem aplikasi dari SIDA Jalbis ini. Dan tentunya karena sistem kita sudah full digital, otomatis sudah tidak ada lagi tanda tangan konvensional. Kalau yang semi digital konvensional itu masih dokumen-dokumen atau tata naskah yang sifatnya konvensional, yang tanda tangan dan sampel bahasa itu masih bisa di-scan ya ke dalam sistem. Tapi karena kita di sini sudah full digital, jadi tidak ada lagi sistem menggunakan konvensional. Nah, untuk bagaimana kondisi-kondisi yang istilahnya tidak bisa diakomodir oleh sistem, nah itu baru kita dengan sangat terpaksa ya menggunakan sistem konvensional, tapi sebisa mungkin kondisi-kondisi itu untuk dihindari. Nanti kita akan coba juga melakukan pembahasan terkait perjalanan dinas ini. Tapi kami secara spesifik tidak membahas tentang alur atau tata naskah atau alur atau bisnis proses dari perjalanan dinas ya. Karena kami bukan regulator untuk membuat aturan perjalanan dinas. Jadi kami hanya membuatkan sistemnya saja. Kalau nanti ada yang misalkan kalau di dinas kami biasanya kayak gini, kalau di dinas kami, nah itu nanti akan kita bahas lagi mungkin dengan regulatornya yang mengatur bagaimana sih perjalanan dinas kita itu dilaksanakan, aturannya, regulasinya. Oke Bapak Ibu, baik. Sebelum kami mulai ke aplikasi, saya akan sedikit membahas terkait dokumen elektronik. Kenapa penting? Karena kita berbicara tentang digital elektronik ya, dokumen elektronik. Jadi untuk membuat sebuah dokumen elektronik maka perlu ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik. Nah, apa itu perbedaan konvensional dan elektronik? Jadi kalau konvensional Bapak Ibu sudah tahu, saya izin berdiri saja. Menggunakan tanda tangan dan stempel basah, tapi kalau di digital di bagian operator atau nanti saya share di grup. Oh ya, Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini tadi ada disuruh diminta untuk mengisi kertas kecil ya. Ada nomor HP-nya juga. Nanti kami invite ke grup aplikasi SIDA. Jadi nanti segala troubleshooting, permasalahan terkait aplikasi itu silahkan dibahas di sana. Khususnya untuk yang baru-baru melakukan persiapan ya. Kalau yang sudah pernah ya saya rasa aman karena memang udah sebelumnya menyiapkan sistem. Kalaupun udah lama nggak pernah menggunakan atau ditinggalkan, paling cuma sekedar mengingat-ingat sedikit saja. Nanti untuk materi-materi yang di bagian depan bisa bisa diakses di grup. Tidak jalan. Oke, next saja. Terus. Jadi untuk digital signature sendiri memang kita sudah membuat SK Gubernur terkait aplikasi DS atau digital signature Provinsi Kaltim. Next. Ini sudah kami sampaikan juga ke semua perangkat daerah. Next. Oke, nah di bagian ini yang perlu kita
pemahamannya dulu ya Bapak Ibu ya, teman-teman semua. Karena kita terbiasa dengan menggunakan sistem konvensional, maka kita akan bertransformasi menjadi sistem yang elektronik. Jadi ada dokumen tata naskah kedinasan konvensional dan dokumen tata naskah kedinasan elektronik. Ini sekali juga saya bahas terkait Sri Kandi sedikit ya. Karena nanti juga Bapak Ibu akan bekerja menggunakan atau mengelola tata naskah digital dan tata naskah konvensional. Jadi yang konvensional sudah biasa, yang digital itu ada dua jenis. Ada dokumen elektronik digital yang ditandatangani secara elektronik. Nah, jenis tanda tangan elektronik itu juga ada dua jenis. Nah, kalau misalkan tadi kita bicara tentang dokumen konvensional, maka dokumen yang ditandatangani basah dan distempel basah oleh pembuat dokumen, itu dokumen konvensional. Tapi kalau kita bicara dokumen elektronik, dokumen digital, maka kita tidak lagi berbicara tentang kertas yang dicetak. Kita bicara tentang dokumen elektronik. Otomatis yang Bapak Ibu perlukan adalah file berbentuk elektronik. Jadi bukan surat kertasnya ya, tapi file. Walaupun nanti dokumen elektronik tersebut dicetak, di print, kemudian disampaikan ke instansi Bapak Ibu sekalian, tapi perlu Bapak Ibu ingat, kalau misalkan kita menerima surat dokumen elektronik, maka yang perlu kita dapatkan adalah filenya. Bagaimana caranya mendapatkan filenya? Berbagai macam cara. Bisa misalkan saya mengirimkan surat ke PTSP sebelah misalkan, tetangga, suratnya ditandatangani secara elektronik. Saya print, tapi ketika menyerahkannya, mungkin saya lampirkan flash disk atau saya lampirkan CD. Itu cara yang agak ribet. Nah, cara yang lebih mudah itu diakomodir di dalam sistem elektroniknya, aplikasinya. Jadi dokumen yang dicetak, yang diterbitkan secara elektronik, biasanya kita sematkan atau kita tambahkan barcode, QR code. Di sini juga saya perlu memberikan pemahaman khusus kepada Bapak Ibu sekalian. Dokumen elektronik itu bukan berdasarkan QR code atau barcode yang tersemat di surat. Jadi jangan Bapak Ibu berpikir, oh ada dapat surat ditandatangani secara elektronik, ada nggak QR code-nya, ada nggak barcode-nya? Kalau ada QR code-nya, ada barcode-nya, berarti itu dokumen elektronik. Belum tentu. Ada beberapa tahapan lagi yang nanti perlu dipastikan apakah dokumen itu benar-benar dokumen elektronik dan resmi atau fake dokumen. Karena dengan kemajuan teknologi, otomatis yang namanya orang mencoba untuk mengakal-akal itu juga semakin bisa dan semakin mudah. Jadi Bapak Ibu sebagai pengelola dan perwakilan dari perangkat dari masing-masing itu jangan sampai terkecoh atau mudah untuk dikibuli sama orang lain, karena kita sudah mengimplementasikan sistem elektronik. Nah, jadi yang perlu kita dapatkan ketika kita menerima surat elektronik itu adalah filenya. Kalau misalkan dia surat, berarti file suratnya perlu Bapak Ibu dapatkan. Nah, cara yang gampang, biasanya kita sematkan QR code ya, atau barcode ya. Terus bagaimana caranya mendapatkan filenya? Silahkan di-scan, dipindai. QR code-nya dipindai, kemudian dokumen yang baik, itu QR code-nya akan mengarah kepada file asli dari dokumen tersebut. Kecuali sifat dari surat tersebut atau dokumen tersebut rahasia. Nah, itu nanti beda lagi metodologinya. Kita bicara yang umum-umum saja. Nah, kita kan menerbitkan SPT Perjanjian Dinas ya. SPT Perjanjian Dinas kan bukan sebuah surat yang rahasia. Istilahnya masih umum, siapapun bisa untuk melihat, membaca. Karena bukan rahasia dan tidak tertutup. Jadi di SPT Jalbis itu ketika kita buat dalam sistem, diterbitkan oleh pejabat-pejabat yang berwenang yang menerbitkan SPT, maka SPT-nya, produk SPT itu nanti akan ada QR code di bawahnya. Bapak Ibu scan untuk mendapatkan file asli dari SPT tersebut. Bagaimana kalau misalkan tidak ada surat tidak ada file aslinya? Nah, itu kendala. Bapak Ibu tidak bisa membuktikan dokumen tersebut asli atau tidak. Nah, tadi ada dokumen konvensional, ada dokumen elektronik. Dokumen elektronik tadi ya harus didapatkan filenya, dokumennya berupa elektronik. Jadi berupa file, entah dia PDF, entah dia file PNG atau file yang dokumen sifatnya elektronik yang tidak bisa dirubah. Kalau file MS Word gimana? Bisa nggak di-TTE? Bisa, tapi tidak disarankan karena file MS Word itu terlalu gampang untuk dirubah. Dia biasanya file yang terkunci ya, PDF, PNG, JPG, dan lain sebagainya. Tapi lebih umum itu PDF. Yang lebih sering digunakan itu adalah format PDF.
Nah, untuk dokumen elektronik sendiri itu ada dua jenis tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik yang tersertifikasi dan tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi. Perbedaannya apa? Bapak Ibu, saya rasa di sini sudah pernah semua membuat KTP atau SIM ya. Nah, ketika Bapak Ibu membuat KTP atau membuat SIM, Bapak Ibu ada diminta untuk menandatangani SIM-nya, kartunya, menggunakan sebuah alat. Kemudian ada pennya juga khusus. Nah, proses penandatangan itu adalah proses penandatangan elektronik. Jadi Bapak Ibu melakukan tanda tangan elektronik. Kenapa? Karena menandatangani dokumennya menggunakan perangkat elektronik. Itu adalah contoh tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi. Jadi kita tanda tangan dokumen tapi pakai perangkat elektronik. Itu dokumen elektronik. Kartu KTP-nya Bapak Ibu atau SIM Bapak Ibu itu bisa masuk di dalam kategori dokumen yang ditandatangani secara elektronik. Tanda tangannya, tapi kalau SIM-nya ya tetap fisik ya. Cuma proses penandatangannya itu yang tidak tersertifikasi. Bagaimana dengan yang tersertifikasi? Kalau yang tersertifikasi ini ada sebuah pengelola lembaga atau layanan yang memberikan layanan untuk proses penandatanganan digital. Dalam hal ini kita di pemerintahan, kita ditetapkan oleh pemerintah pusat bahwa BSSN sebagai lembaga pelayan tanda tangan digital untuk sektor pemerintahan. Jadi kita menggunakan layanannya BSSN. Ada beberapa juga lembaga atau organisasi yang perusahaan yang memberikan layanan tanda tangan digital juga. Ada yang BUMN, ada yang sektor swasta murni. Khusus untuk kita pemerintahan, kita menggunakan layanan yang disediakan oleh BSSN. Nah, apa sih sertifikat elektronik itu? Jadi tadi saya katakan ya, kalau misalkan ada surat, apakah surat itu adalah sebuah surat elektronik? Surat elektronik itu tidak perlu dicetak ya, tapi karena kita masih masa transformasi, jadi kita terbiasa dengan cetak, biasanya kita cetak. Nah, kemudian misalkan Bapak Ibu menerima surat elektronik dicetak, tapi tidak ada QR code atau barcode-nya, ditolak apa diterima? Misalkan ini ada pihak ketiga ya, masyarakat lah. Pihak ketiga, perusahaan datang ke kantor Bapak Ibu kemudian menyerahkan surat, tapi di situ di bawahnya ada ditulisin tidak ada tanda tangan basah, tidak ada stempel, kemudian di situ ditulisin dokumen ini ditandatangani secara elektronik, tapi nggak ada barcode-nya, nggak ada QR code-nya. Suratnya diterima apa ditolak? Tolak. Jangan langsung ditolak dong ya. Kasihan orang kantor, apalagi masalahnya. Ditanya dulu mana filenya. Kalau dia tidak menyamarkan QR code atau barcode. Siapa tahu dia bawa flash disk atau dia bawa CD untuk melampirkan file asli. Jadi jangan langsung ditolak. Kalau memang melihat ada dokumen ditandatangani secara elektronik tapi tidak ada fasilitas kita untuk mendapatkan secara online, minta langsung sama yang bersangkutan. Filenya mana? Seperti itu. Nanti baru kita bisa cek filenya itu benar nggak sih ditandatangani secara elektronik. Karena untuk membuktikan dokumen itu valid atau tidak, resmi atau tidak, sah atau tidak, namanya kita dokumen elektronik harus dibuktikan juga secara elektronik. Kalau misalkan suratnya konvensional, tanda tangan atau stempel basah, ketika terjadi pemalsuan, itu lebih sulit membuktikan dokumen ini asli atau tidak. Karena Bapak Ibu harus mengundang ahli forensik ke kepolisian dulu. Undang dulu ahlinya bisa membuktikan, oh ini palsu Pak, tanda tangannya, oh ini asli. Tapi kalau dokumen elektronik, semua orang, siapapun bisa melakukan proses verifikasi dokumen tersebut asli atau tidak. Nanti saya kasih contoh bagaimana caranya memverifikasi dokumen elektronik. Jadi untuk dokumen elektronik, saya rasa materi yang terpentingnya ini. Karena kita akan menggunakan yang namanya dokumen elektronik ini. Nah, kalau masa transformasi sekarang oke lah, masih dicetak-cetak itu silahkan. Tapi kalau sudah nanti kita udah implementasi setahun, 2 tahun, 5 tahun, yang namanya surat-surat cetak-cetak itu kalau sudah tentang elektronik itu saya sudah tidak perlu lagi. Kita kirim pakai WA pun juga sebenarnya sudah bisa. Jadi tidak perlu lagi dokumen yang dicetak. Termasuk nanti proses SPJ keuangan pun juga sebenarnya sudah tidak perlu lagi pakai cetak mencetak. Apalagi aplikasi-aplikasi kita sudah terintegrasi semua. Jadi dokumen-dokumen yang seliwuran itu saya rasa sudah tidak kita gunakan lagi. Tapi karena kita masih dalam masa transformasi, jadi yang cetak-cetak itu masih ada. Itu bisa kita maklumi ya.
Saya rasa mungkin cukup itu ya. Jadi pemahaman terkait digital elektronik, tanda tangan elektronik itu jangan terpaut lagi dengan dokumen konvensional. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, yang perlu Bapak Ibu mulai rubah di mindsetnya. Kalau kita bicara dokumen elektronik, maka yang kita harus dapatkan adalah file dari si dokumen elektronik tersebut. Mungkin itu yang paling penting. Baik, saya rasa untuk materi tanda tangan elektronik itu saja ya. Semoga bisa dipahami ya. Kalaupun nanti kurang, mungkin bisa sekalian kita sharing dan tanya jawab. Nah, kita masuk ke dalam acara inti kita terkait aplikasi SIDA Jaldis. Jadi Bapak Ibu sekalian yang tadi diminta untuk membuat data diri kecil, itu khususnya yang belum menggunakan aplikasi SIDA Jaldis akan diregisterkan oleh teman-teman operator kami di sana ke dalam sistem. Makanya tadi saya katakan sebelum kita bisa menggunakan aplikasi SIDA Jaldis, maka ada perlu sedikit persiapan. Kalau ada nggak yang di dinasnya itu pegawainya lebih dari 100? Ada berapa dinas? 1, 2, 3, lebih dari 100 orang? 4, 5 aja ya? Yang lain berarti di bawah 100 ya pegawainya, termasuk honorernya, termasuk tenaga kontraknya. Kalau rumah sakit saya yakin sampai ribuan. Tapi mungkin di rumah sakit tidak semua honorer juga nanti ada urusan dengan perjanjian. Bisa? Mungkin nggak? Rumah sakit ada nggak rumah sakit? AWS ada? Bisa? Seluruh berapa ribu sih pegawainya? 4.000? 400? Oh, saya pikir ribuan. Yang ribuan siapa? Distrik ya? Sampai ribuan? Itu semuanya bisa dibuatkan SPT nggak? Bisa ya? Berarti nanti semuanya harus dimasukin. Distrik mana distrik? Berapa? Nggak nyampe ribuan. Sekolah kan ya? Semua SMK, SMA ya? Nggak nyampe 1.000 tapi ya? Lebih? Oh, seguru-gurunya. Oke. Nah, jadi di dalam aplikasi SIDA Jaldis itu juga nanti kita ada istilahnya konsolidasi ya. Konsolidasi ini khusus yang dinas-dinas yang memiliki UPT. Nah, dinas pendidikan itu SMA, SMK-nya itu termasuk UPT apa masuk dalam struktur dinas? Jadi semua guru, semua pegawai-pegawai SMA, SMK itu kalau mereka mau Jaldis yang terbitin SPT-nya Pak Kadis. Kepala sekolah, berarti itu masuk dalam UPT. Istilahnya, kita istilahkan saja ya, saya tidak bahas secara struktur ya, tapi saya contohkan saja ini istilahnya. Karena ada beberapa perangkat daerah kita yang memiliki UPTD. Ada rumah sakit juga punya PTD, kesehatan punya UPTD, Dishub, yang lain juga punya UPTD. Nah, ada beberapa memang UPTD ini yang sistem pengelolaannya itu berbeda. Ada yang UPTD-nya istilahnya dilepas, diberikan kewenangan untuk mengelola urusan tata naskah kedinasannya, khususnya untuk perjanjian dinas ya. Jadi ada UPTD yang staf-staf UPTD-nya untuk bikin SPT, maka yang menandatangani SPT-nya itu kepala UPTD. Nah, itu kita anggap sebagai konsolidasi. Nanti UPTD-nya itu kita pisahkan dari struktur dinas, hanya dimasukkan kepala UPT-nya saja. Jadi sebagai konsolidasi. Tapi kalau misalkan UPT-nya tetap dalam satu struktur dinas, istilahnya staf-staf UPTD-nya pun juga yang menerbitkan SPT Jaldiesnya itu kepala dinasnya atau kepala badannya, maka itu kita tidak pisahkan strukturnya, tapi kita masukkan ke dalam struktur dinas. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian selain menambahkan atau membuatkan atau memasukkan nama-nama pegawai ke dalam sistem di strukturnya masing-masing, juga nanti akan membuat struktur dari perangkat daerahnya masing-masing.
Nah nanti untuk yang punya UPTD mungkin bisa dibuat jadwal khusus lagi, tapi yang UPTD nanti kita belakangan ya. Yang kita prioritaskan sekarang ini khususnya untuk pejabat eselon 2-nya dulu yang mengusulkan SPT ke Sekda. Untuk strukturnya Sekda kami udah siapkan, kami udah buat. Biro-biro hadir semua. Ada, oke. Adbang ada nggak? Administrasi pembangunan? Nggak ada. Satu lagi kemarin yang belum, biro perekonomian. Ada. Oh ya. Jadi adbang aja yang absen ya. Ya, baik. Untuk biro-biro yang lain kemarin udah sempat juga saya minta perwakilan dari operatornya untuk ke kantor kami, termasuk adbang dan perekonomian, cuman mungkin nggak sampai informasi atau gimana, jadi nggak ada yang datang kemarin. Tapi hari ini saya harapkan hadir, ternyata adbangnya juga nggak ada. Ya nggak masalah ya, berarti nanti di sana mereka belakangan mungkin implementasinya, atau mungkin bironya nggak mau menggunakan, ya itu kebijakan dari masing-masing pimpinannya. Baik, aplikasi. Jadi aplikasi Sida Jatis itu nanti Bapak Ibu akses menggunakan link sida.kaltimprof.go.id. Nah, yang bawa laptop silahkan dibuka. Kemudian untuk yang tadi baru mendaftar, yang sebelumnya belum pernah menggunakan aplikasi Sida ya, silahkan mengambil untuk akses loginnya di operator kalau udah dibuatkan. Kalau belum berarti ngantri. Nah, ini halaman loginnya Bapak Ibu untuk aplikasi Sida. Jadi nanti di sana ada NIP, ada kata sakti, dan ada captcha dari Google ya. Untuk yang PNS, yang pegawai-pegawai PNS itu loginnya pakai NIP masing-masing tanpa spasi. Password standarnya kita buatkan 1, 2, 3, 4. Tapi untuk yang tenaga kontrak itu kita buatkan NIP khusus. Jadi dia ada logo, ada kodenya TAD depannya, kemudian nomor. Nah, nomor belakangnya itu nanti yang perlu didapatkan dari operator. Nah, untuk teman-teman yang memang sebelumnya sudah pernah menggunakan aplikasi Sida itu biasanya sudah punya akun. Tapi yang belum, makanya tadi kami minta kertas kecil itu untuk diregisterkan. Nah, untuk teman-teman sekalian yang ada di sini, kita anggap sebagai admin dan operator. Jadi akses untuk ke sistemnya itu nanti full. Sebagai bagian umum, sebagai pengguna, dan sebagai admin. Jadi nanti 3 fungsi ini akan teman-teman dapatkan di akunnya masing-masing. Ya, jadi untuk yang belum punya akses silahkan meminta aksesnya di operator dulu. Rick, yang depan login pakai IO aja. Ini nanti sekalian saya contohkan gimana tahap awal untuk menyiapkan sistemnya ya, dan teman-teman sekalian bisa langsung mempraktekkan di sini. Kalau misalkan jaringannya lelet, karena ini kita aksesnya secara bersama-sama di jumlah yang agak besar, yang mungkin sebagian mohon maaf bisa menggunakan tethering HP ya. Karena ini WiFi kita akses secara bersama-sama. Saya juga nggak pakai WiFi hotel. Untuk akses WiFi hotel pakai Aston, passwordnya together. Tapi kalau lelet ya mungkin bisa pakai paket data. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, sambil diregisterkan sama operator, karena di aplikasi Sida ini Bapak Ibu tidak bisa melakukan multi login ya. Maksudnya multi login itu misalkan ini akunnya Pak Kadis, akunnya Pak Kabar misalkan, login di HP-nya beliau atau login di laptopnya beliau, kemudian mungkin ajudannya mau login juga, itu nggak bisa double. Siapa nanti yang login terakhir itu nanti yang narik akses.
Jadi memang untuk sistem keamanan kita proteksi memang tidak bisa diakses lebih dari satu device. Jadi dia nanti tarik-tarikan, makanya karena kepemilikannya itu memang harus dikelola oleh si pemilik akun langsung ya, khususnya apalagi yang penandatangan dokumen. Pejabat eselon 2-nya yang diprioritaskan pejabat eselon 2, dan boleh juga ditambahkan pejabat eselon 3-nya. Yang belum mendaftarkan akun tanda tangan digital, silakan akses di aplikasi ds.kaltimprof.go.id. Kalau misalkan belum mendaftar, silakan daftar. Tapi kalau misalkan sudah pernah mendaftar, nanti tinggal masuk ke dalam. Nah, aplikasi DS ini kami buatkan versi Android-nya. Jadi nanti untuk pejabat eselon 2-nya, Bapak Ibu bisa, kalau yang dia HP-nya Android, bisa di-downloadkan di Play Store aplikasi DS. Jadi nggak perlu lagi buka-buka browser di HP. Silakan langsung download aplikasi DS-nya. Ini fungsinya untuk apa? Untuk melakukan penandatanganan dokumen-dokumen dari aplikasi yang connect dengan aplikasi DS. Aplikasi apa aja yang connect ke DS? Untuk saat ini ada aplikasi SIDA. Kalau misalkan Ibu Sekda itu aplikasi dari BKD, SUKA, S1 dan aplikasi-aplikasi lain yang memang menggunakan tanda tangan digital tapi di-create atau diproduk oleh perangkat daerah kita provinsi. Nah, bagaimana dengan Serikandi? Kalau Serikandi karena di aplikasi pusat tidak connect aplikasi DS, jadi proses penandatangannya langsung di Serikandi. Termasuk aplikasi Sakti, kalau misalkan Bapak Ibu juga sebagai pengelolanya, langsung ke aplikasi Saktinya. Jadi kalau untuk aplikasi pusat langsung ke pusat. Tapi kalau untuk aplikasi yang ada di perangkat daerah kita di Provinsi Kaltim, proses penandatangannya di DS. Jadi nanti bisa diinstalkan di HP Android-nya. Nah, untuk iOS tahun ini kami kembangkan versi iOS-nya. Nah, untuk proses pendaftaran apa saja? Geser ke bawah. Ada di sini syarat-syaratnya. Yang kami bisa akomodir itu adalah ASN yang database-nya terupdate di Simpek BKD Kaltim. Jadi kalau misalkan pejabat eselon 2-nya pindahan dari luar Provinsi Kaltim, datanya belum terupdate di Simpek itu nggak bisa. Harus diupdate dulu di Simpeknya. Syaratnya NIP, kemudian memiliki email resmi Kaltimprof dengan domain @kaltimprof.go.id. Nah, untuk email kalau misalkan lupa bisa ngeceknya di rekmail.kaltimprof.go.id. Dibuka Mas, rekmail tab baru. rekmail.kaltimprof. Kalau misalkan lupa alamat emailnya, ngecek alamat emailnya di rekmail.kaltimprof.go.id. Kalau misalkan ternyata ketika dicek NIP-nya nggak ada alamat emailnya atau muncul form untuk melakukan proses pendaftaran, silakan langsung daftar saja. Tapi kalau misalkan sudah punya email terdaftar, maka itu akan muncul nanti NIP tersebut terdaftar dengan akun email bla bla bla. Nanti untuk tahu alamat emailnya ya, kalau lupa di Rekman. Atau misalkan belum daftar ya silakan daftarkan langsung di Rekman. Kita balik ke digital signature. Nah, kalau misalkan lupa password gimana? Kalau lupa password email silakan WA ke saya atau ke Mas Adi, tapi syaratnya yang nge-WA nomor HP yang terdaftar di Simpek, karena nanti kita verifikasinya ke pemilik akun di Rekmail itu. Jadi di Rekmail itu kan dia ada meminta nomor HP itu. Di Rekmail itu dia mengambil data dari Simpek BKD. Nah, di Simpek BKD kan ada nomor HP. Kita memvalidasinya dari situ. Kemudian setelah email KTP. Jadi KTP ini NIK-nya juga harus valid, register di data kependudukan Dukcapil, baik yang di provinsi maupun yang di Mendagri. Karena verifikasi nanti sampai ke oleh BSSN itu nanti sampai ke Dukcapilnya yang Mendagri. Jadi kalau misalkan NIK-nya ini ada bermasalah itu harus diurus dulu di Dukcapil. Karena ada beberapa kasus ketika mendaftarkan akun TTE, NIK-nya ini terdeteksi double atau NIK-nya ini ada permasalahan pendana, itu harus diurus dulu ke Dukcapil. Tapi sebagian besar enggak, itu cuma 1-2 aja sih kasusnya. Semoga tidak ada permasalahan di sana ya. Karena Bu Sekda kemarin juga waktu proses pendaftarannya ada kasus seperti itu. Jadi diuruskan dulu ke Dukcapil bahwa NIK-nya ibu ini harus ditarik bahwa itu adalah milik benar-benar miliknya Ibu Sekda.
Yang terakhir, memahami. Jadi tadi yang saya sampaikan terkait dokumen elektronik ya, terkait tanda tangan elektronik itu apa, tanda tangan konvensional, perbedaannya dengan tanda tangan elektronik, kemudian tanda tangan elektronik yang tersertifikasi dan tidak tersertifikasi itu apa, paling tidak itu paham dulu. Karena kita punya akun TTE tapi kita nggak tahu dokumen elektronik itu apa, fungsinya untuk apa, nanti bingung. Ada beberapa kasus daftar akun TTE, kemudian nanya ke saya, Mas saya sudah punya akun, terus cara pakainya gimana? Nah itu juga, makanya perlu pemahamannya dulu. Kita punya akun TTE ini, akun TTE itu apa sih? Dokumen elektronik itu apa sih? Nah kalau misalkan kita sudah punya, pejabat-pejabatnya sudah punya akun TTE, cara menggunakannya ya tinggal aplikasinya apa. Mau dipakai di Serikandi silahkan, mau dipakai di Sida silahkan, mau dipakai di Saksi silahkan, mau dipakai di aplikasi-aplikasi lain yang memang mensupport untuk tanda tangan digital pun silahkan. Nah terus TTE atau TTE itu bisa nggak dipakai buat menandatangani urusan pribadi? Nah itu aturan ya. Sebenarnya itu bisa, sah nggak? Sah. Tapi karena kita penerbitnya adalah BSSN dan BSSN ini melayani khusus untuk urusan pemerintahan, jadi itu dianggap ilegal walaupun itu sah dokumennya. Jadi kalau misalkan saya tanda tangan untuk kepentingan saya pribadi, misalkan saya mau daftar buka rekening, banknya bisa pakai TTE, saya punya TTE, saya tanda tangan, tapi saya pakai punya BSSN, sah. Cuman istilahnya itu ilegal untuk kepentingan pribadi. Baik, ini syarat pendaftaran. Kemudian tata cara pendaftaran nanti bisa dilihat karena simpel, saya tinggal memasukkan email, kemudian melakukan proses link aktivasi. Jadi yang perlu Bapak Ibu buka untuk melakukan proses pendaftaran yang pertama DS, yang kedua email Kaltimprofnya. Untuk buka email Kaltimprof di mail.kaltimprof.go.id. Itu untuk login ke akunnya. Nah, saya sarankan ketika melakukan proses pendaftaran ini sebaiknya langsung pemilik akunnya, kalau misalkan kadis ya kadisnya, didampingi silakan, tapi tetap pemiliknya yang melakukan proses. Kenapa? Karena nanti proses verifikasinya itu ada minta foto langsung wajah yang mendaftar, kayak daftar pinjol juga. Pernah daftar pinjol? Oh, pernah. Ada disuruh verifikasi ya kayak Shopee gitu ya, Bukalapak gitu ya. Kan kalau untuk verifikasi dia minta foto langsung, ada yang juga foto sama KTP tempel dibuka gitu. Tapi kalau di sini dia minta verifikasi foto langsung. Jadi harus yang memiliki akun, karena nanti mereka akan melakukan proses pemindahan otomatis dengan foto KTP. Makanya ada upload KTP, dan untuk upload KTP jangan KTP yang difotokopi ya Bapak Ibu ya, karena ada beberapa juga yang saya terima itu proses pendaftarannya dia ngupload KTP-nya itu KTP yang difotokopi itu di scan atau itu difoto, itu nggak jelas nanti fotonya ketika nanti proses pemindahan wajah itu akurasinya jelek. Jadi foto KTP ya KTP-nya yang difoto atau KTP-nya di scan baru di-upload ke sistem biar nanti proses pemindahannya itu lebih mudah, jadi cepat berhasilnya. Oke, nah terakhir setelah memiliki akun menggunakan ke dalam sistem. Nah yang perlu diperhatikan ketika proses akhir pendaftaran akun TTE itu nanti Bapak Ibu akan diminta membuat sebuah passphrase, istilahnya passphrase. Itu seperti kode, seperti password. Dia adalah kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Minimal kalau nggak salah 8 karakter, dibuat unik. Nah, passphrase ini nanti yang akan digunakan untuk menandatangani dokumen elektronik. Jadi kalau kepala dinasnya atau pejabat eselon 3-nya ingin menandatangani dokumen, maka yang digunakan adalah passphrase terakhir. Passphrase ini jangan sampai lupa dan jangan sampai bocor. Karena kalau bocor ya resiko dari penggunaan digital signature-nya itu merupakan resiko si pemilik akun. Segala bentuk jenis kesalahan, segala bentuk jenis pelanggaran terkait hukum, terkait undang-undang ITE dan lain sebagainya itu merupakan tanggung jawab si pemilik akun. Jadi usahakan passphrase ini yang dijaga seperti PIN ATM. Nah, bagaimana kalau misalkan diserahkan ke ajudan? Sangat tidak disarankan. Ajudan hanya sekedar membantu proses pembuatan saja atau penyediaan dokumen. Tapi untuk proses penandatanganannya masing-masing pejabat. Makanya kami sediakan aplikasi DS Mobile. Jadi bisa langsung diakses di HP
apa namanya pejabatnya. Nanti mungkin kami akan coba lagi upgrade untuk lebih memudahkan lagi biar nggak ngentri lagi. Mungkin nanti untuk versi pengaman saja kita upgrade ke fungsi biometrik ya. Jadi nanti tinggal pindai apa namanya fingerprint atau Pathfinder saja, dia udah bisa menandatangani dokumen tanpa harus memasukkan lagi. Tapi untuk versi yang sekarang kita masih entry manual passwordnya. Tapi paling tidak bisa langsung diakses kapan saja di mana saja seperti yang tadi Kadis kami bilang. Oke. Kita kembali ke SIDA ya. Ini saya akan kasih contoh ya Bapak Ibu sekalian ya. Bagaimana caranya Bapak Ibu menyiapkan sistem. Pakai yang itu aja. Nah kita juga menyediakan sebuah server untuk uji coba. Tapi uji coba ini nanti ini kami tidak kembangkan lagi ya. Jadi kami hanya mengembangkan yang versi live-nya saja yang di SIDA. Yang IO ini kami tidak kembangkan. Jadi ini hanya sekedar untuk ngetes saja. Gimana sih caranya kita membuat usulan justice sampai proses penandatanganannya sampai pembuatan laporannya. Oke, nah untuk IO ini kita bisa melakukan proses apa namanya login dulu ya. Mungkin yang belum ada dinas apa ya? Pakai dinas apa yang belum pernah? Sosial ya? Dinas sosial coba lihat pegawai. Sudah ada ya? Dinas sosial. Oh belum, nah ya kita coba contohkan menggunakan dinas sosial saja. Jadi nanti Bapak Ibu kan yang belum instansinya belum terdaftar, belum pernah menggunakan SIDA sama sekali, maka di strukturnya ini masih kosong dan pegawainya pun juga masih belum ada. Kalau perusahaannya yang ternyata ada, kemungkinan itu adalah pegawai-pegawai mutasi atau pindahan dari instansi lain yang sebelumnya sudah menggunakan SIDA. Contohnya dari Kominfo pindah kemana, misalkan ke dinas sosial, maka pegawai tersebut nanti namanya sudah ada karena dia pindahan. Atau misalkan dari dinas-dinas lain kayak PTSP, Kesehatan, BPBD, kemudian Perindak, DLH, itu sudah pernah ya, semua sudah pernah menggunakan, termasuk rumah sakit AWS juga dulu sudah pernah mempersiapkan sistem, cuman tidak jadi digunakan karena waktunya sangat mepet sekali dengan implementasi Serikandi. Disub juga pernah ya, Disub pernah bikin struktur juga, pernah ke kantor kami juga. Kemarin terakhir itu BPKAD hari Jumat kemarin. Nah oke, cari buat dulu nih adminnya. Ambil salah satu aja. Sosial. Sosial. Ya. Punyanya Retno. Kasih akses full. Kasih full dulu. Oke. Ya tutup. Nah ya jadi nanti setelah diregisterkan sama operator maka Bapak Ibu sekalian kan akan mendapatkan akses full ya pengguna, admin dan umum. Loginnya silakan yang PNS pakai NIP-nya, yang TAD nanti pakai user login yang disiapkan sama panitia. Nah, nanti kan akan muncul gini, Anda tidak memiliki jabatan, silakan akses sebagai admin yang warna biru itu. Kemudian di bagian awal di sebelah kiri itu ada dashboard, ada umum, ada master, tapi penggunanya belum ada. Penggunanya belum ada karena belum masuk di dalam struktur. Nah, tahap awal yang Bapak Ibu lakukan itu pertama adalah melihat dulu di struktur PD-nya. Ini struktur PD ya. Nah, kemudian tambahkan
tambahkan. Tapi kalau nggak salah yang di bagian awalnya sudah kami bantu untuk membuat semua. Untuk yang pertama itu kepala, struktur kepala itu silahkan disimpan. Maka nanti akan muncul sebuah struktur baru belum diisi. Nah, kemudian di bagian kepala silahkan masukkan jabatan. Jadi ketika membuat jabatan, membuat struktur, yang pertama itu Bapak Ibu siapkan dulu rumahnya, kamarnya. Setelah ada kamarnya baru kasih nama kamarnya, nama jabatannya. Kalau dia kepala maka jabatannya kepala dinas ya, berarti kepala dinas. Kalau badan kepala badan. Kalau UPTD kepala UPTD. Nah kemudian setelah dimasukkan, kemudian buat lagi sebuah struktur baru lagi di bawahnya. Biasanya setelah kepala itu ada sekretaris ya, sekretariat ya bagian umum. Dan semua dinas rata-rata, bukan rata-rata tapi pasti ada sekretariat. Jadi setelah bikin kepala ditambahkan lagi di bawahnya sekretariat. Di bagian sekretariat pun juga sama, karena di sekretariat ini kan ada pejabatnya. Ini kan baru rumahnya, tapi belum ada nama jabatannya. Masukkan nama jabatannya sekretaris. Tambah. Nah, jadi ketika Bapak Ibu menambah struktur setelah membuat rumah, masukkan jabatan. Nah, di dalam rumah, misalkan sekretaris, ini bisa lebih dari satu jabatan. Jadi misalkan ada, ini kan ada satu pejabat sekretaris ya, di sekretariat ya. Kan ada juga fungsionalnya. Tapi di luar yang struktural ya Bapak Ibu ya. Kalau yang struktural buatkan lagi rumahnya. Misalkan ada kasub umum juga. Batal dulu. Di bawahnya sekretariat itu ada kasub umum. Jadi di sekretariat tambah lagi, tambah subbab umum. Bagian ya. Kalau bagian itu untuk biro ya. Kalau di dinas atau badan itu pakai subbagian, subbab umum, simpan. Nah ini kita membuat rumah subbab umum. Kemudian setelah membuat rumahnya, tambahkan jabatannya dulu di subbab umum. Pilih jabatannya kepala subbab, kasubab, kepala subbagian umum. Tata usaha. Disambung nggak kepala subbab umum. Oke, tambah. Nah, di bawahnya subbab umum itu kan ada staf ya, ada staf fungsional, ada staf biasa dan ada tenaga honor, tenaga kontrak. Jabatan-jabatan masing-masing pegawai itu, jabatan-jabatan stafnya itu ditambahkan. Misalkan ada arsiparis di bagian umum, maka dicarikan jabatannya arsiparis, diklik, kemudian ditambah. Arsiparis apa? Arsiparis terampil, arsiparis mahir, disesuaikan dengan jabatannya masing-masing. Kemudian tambah. Nah ini contoh untuk membuat struktur. Nah bagaimana untuk bidang? Misalkan ada bidang, berarti kembali ke kepala. Di kepala tambah lagi, masukkan strukturnya bidang apa. Kalau misalkan nama bidangnya belum ada, minta tolong di list nama-nama strukturalnya yang belum ada, belum terdaftar di sini. Silakan serahkan langsung ke operator, nanti kita tambahkan. Karena memang tidak semua bidang dan semua jabatan itu sudah ada terakomodir di sini. Ini proses untuk membuat struktur organisasi Bapak Ibu. Tapi yang di bagian umum di sekretariat itu rata-rata udah ada. Arsiparis, kemudian pengelola administrasi, pengelola surat dan lain sebagainya itu ada. Jabatan yang keuangan itu ada di sini. Nah yang tidak ada, misalkan Bapak Ibu ketik ternyata nama itu yang nggak ada, silakan hubungi kami. Nanti kita tambahkan. Oke. Nggak ada, karena memang belum. Nah contohnya misalkan ada bidang tata lingkungan, ya ambil sembarang aja ya. Misalkan sudah ada, tinggal disimpan. Nanti akan muncul lagi rumah untuk bidangnya. Ini baru rumahnya, belum jabatannya. Jadi setelah membuat rumah, jangan lupa ditambahkan jabatan. Jabatan kepala bidang tata lingkungan hidup.
Yang pertama masukkan kepalanya dulu, pejabat strukturnya dulu siapa di situ. Jadi kalau misalkan bidang tata lingkungan berarti otomatis kepala bidang tata lingkungan. Itu pejabat strukturalnya. Baru nanti di bawahnya di dalam rumah itu juga tambahkan pejabat-pejabat yang memang di level itu, yang atasan langsungnya eselon 3. Contohnya misalkan fungsional ahli muda atau yang penyetaraan dari eselon 4. Kan dia fungsional apa? Ahli muda, itu biasanya di bawah eselon 3. Atau sudah tidak ada subbabnya lagi, sudah tidak ada lagi pejabat eselon 4-nya, maka semua staf-staf dan honorernya ya semua naik ke pejabat eselon 3. Jadi nanti di strukturnya bidang ini diklik jabatannya bidang tata lingkungan di bagian jabatan. Nah, nanti di strukturnya itu kan baru satu ya, baru kepala bidang ya. Nanti ada banyak jabatan lagi di bawahnya. Jadi di rumah itu nanti ada banyak jabatan-jabatan tergantung strukturnya di dinas masing-masing. Ini untuk membuat struktur organisasi. Kalau misalkan ada yang mau langsung bertanya, silakan bertanya ya. Nanti kita praktekkan yang sudah dibuatkan langsung langsung dipanggil aja namanya, jadi bisa langsung login. Oke. Nah, ini untuk membuat struktur organisasi Bapak Ibu. Tutup. Sekarang yang pertama Bapak Ibu lakukan setelah Bapak Ibu lakukan login, setelah membuat struktur awal, ini strukturnya nggak usah di-fullkan ya. Cukup kepala, sekretariat sama kasub umumnya dulu aja dibuat di awal. Karena kita harus memasukkan dulu pegawainya. Nah, untuk memasukkan pegawai itu di bagian menu pegawai. Atas pegawai. Yang dari dinas sosial mana? Ada PNS-nya nggak? Nggak ada. Ada punya NIP salah satu pegawainya nggak? Nanti untuk yang PNS, Bapak Ibu tinggal memasukkan NIP-nya saja. Nanti tinggal diklik yang kuning itu, cek. Otomatis nanti datanya akan terisi. Coba masukkan itu ya, cek. Nah, jadi nanti otomatis datanya akan terisi. Kemudian Bapak Ibu tinggal geser ke bawah, di scroll, disimpan. Itu untuk yang PNS ya. Kalau misalkan ini kan namanya Rian ini muncul ya, tapi dia pegawainya Kominfo, cuma dibuka di akunnya Dinsos. Bisa nggak? Bisa, cuma nanti dia nggak muncul sebagai pegawainya, munculnya itu di dinasnya, tempat dia ada di sipuknya di mana. Jadi untuk yang PNS itu udah otomatis sesuai dengan nama perangkat daerahnya masing-masing. Jadi nggak usah masukin NIP-nya yang di luar dinasnya, karena nanti nggak akan masuk di dinasnya kecuali sudah database-nya diupdate. Makanya kalau ada yang mutasi-mutasi, yang pindah-pindah, itu yang penting database di sipuknya diupdate. Dia udah otomatis terupdate nanti di sistem. Ini proses menambahkan pegawai ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama Bapak Ibu lakukan untuk mempersiapkan sistem itu adalah menambahkan pegawainya dulu. Ada yang salah tuh NIP-nya. 0622 2011 01 2 009. Ini pegawai dari, jangan yang P3K Mas, yang PNS. Kalau yang P3K database-nya masih terpisah ya, jadi yang P3K kami belum bisa tarik. Kemarin kita udah request, baru diberikan, tapi belum dikonfigurasi. Nanti kalau misalkan udah kami konfigurasi API-nya, baru bisa dimasukkan data-data P3K. Karena database-nya P3K ini terpisah dengan database yang PNS. Nah, itu muncul ya. Jadi kalau misalkan NIP-nya benar, maka datanya akan muncul. Nah, ketika datanya muncul, Bapak Ibu langsung scroll ke bawah, langsung disimpan. Setelah disimpan, langsung Bapak Ibu buatkan pengguna. Jadi ini di menu pegawai. Ini di menu pegawai ya Bapak Ibu ya. Nggak kelihatan. Oh ini Videotron nggak tembus. Ini menu pegawai. Nah setelah Bapak Ibu tambahkan, langsung pindah ke bawahnya menu pengguna.
Menu pengguna ini biar nggak lupa, karena pegawai kalau misalkan tidak dibuatkan pengguna dia tidak bisa login. Begitu juga yang honor tenaga kontrak, ketika Bapak Ibu buatkan akun tenaga kontrak tidak dibuatkan penggunanya, dia nggak bisa login ke sistem. Nah, untuk pengguna biasanya setelah Bapak Ibu tambahkan nanti dia muncul di paling atas, diklik aja. Tapi dicek lagi karena nanti ini bisa chaos ya, karena kan kita mengaksesnya secara bersama-sama nih. Jadi dipastikan bahwa nama yang Bapak Ibu pilih itu benar-benar dari kantornya. Karena ini semua datanya bisa terbaca. Dari dinas mana-mana aja bisa muncul di situ. Karena kita dalam satu sistem. Nah, untuk nama di bagian nama pengguna, usahakan ditambahkan nama dinasnya masing-masing. Sifatnya harus unik. Jadi jangan sampai namanya itu sama dengan, boleh namanya sama, misalkan kan nama saya kan cuma FRY aja, FRY. Mungkin di dinas lain juga ada FRY, nggak ada embel-embelnya, persis. Jadi biar membedakan, kasih Ferry Kominfo untuk nama pengguna, bukan pegawai ya, nama pengguna. Jadi di pengguna ini diusahakan namanya berbeda, dikasih aja embel-embel belakangnya, nama dinasnya, atau misalkan Ferry PBJ, Ferry apa gitu. Nah, kata sandinya kita samakan saja 1, 2, 3, 4 biar mudah. Nanti masing-masing bisa mengganti. Kemudian untuk email juga sama. Email juga harus unik. Jadi kalau misalkan tadi Ferry Kominfo, emailnya buat aja Ferry@kominfo. Kalau misalkan ada 2, Ferry1@kominfo, Ferry2@kominfo, seperti itu. Jadi usahakan dia unik, tidak sama. Karena kalau misalkan dia sama dan sudah terdaftar, maka proses ini tidak bisa dilanjutkan. Kemudian untuk role, conteng yang bagian pengguna saja. Jadi ketika Bapak Ibu meregisterkan nama-nama pegawai dan membuat akun pengguna, role-nya conteng yang bagian pengguna saja. Yang untuk umum dan admin tidak perlu, karena nanti akan membingungkan pengguna. Simpan. Nah, 2 langkah ini yang perlu Bapak Ibu lakukan di tahap awal. Jadi meregisterkan pegawai, kemudian membuatkan akun pengguna. Itu contoh yang PNS ya. Bagaimana kalau yang tenaga kontrak? Tadi dinas sosial ya, Mas. Kasih lagi Mas. Tolong kasih contoh nama tenaga kontraknya. Pegawai atau punyanya Mas. Mas PNS bukan? Kontrak. Nah, namanya Mas aja. Pegawai tambah ini untuk yang dinas sosial ya. Nah, untuk yang non PNS silakan pilih yang sampingnya ya, kanan ya, non PNS. Diklik non PNS-nya. Masukkan gelarnya, kalau ada gelar depannya Haji, DRS, DRA, Insinyur, masukkan di atas. Kemudian kalau nggak ada, skip aja. Untuk nama, ini masukkan nama lengkapnya. Karena nanti nama ini yang akan tercetak di SPT Jadis. Jadi di bagian pegawai ini yang akan tercetak. Tapi kalau yang di pengguna tadi enggak, yang pengguna itu harus beda ya. Jadi diisi asal-asalan pun juga boleh, yang penting dia tidak mirip atau tidak sama persis dengan yang sudah terdaftar. Gelar belakang nggak ada, oke. Nah, untuk tanggal lahirnya itu bebas aja, tempat lahirnya juga bebas aja, nggak perlu real. Jenis kelaminnya dipilih, alamatnya juga bebas aja, nggak perlu real. Ini sebenarnya kalau connect langsung ke database itu otomatis tercetak ya. Tapi karena yang honorer ini database-nya kami tidak konekkan, nggak bisa di-share juga sama BKD. Jadi dibuat yang penting itu bagian namanya, nama sama gelar. Nah, kalau sudah jadi, langsung buatkan akun pengguna. Jadi setelah membuat akun pegawai, jangan lupa langsung buat akun pengguna. Sama juga caranya, di pojok kanan atas itu ada plus, ditambahkan. Langsung pilih pegawai tadi yang barusan di entry, barusan dimasukkan. Nah, itu untuk TAD, yang kode TAD 1120 itu adalah NIP-nya. Jadi untuk login pakai kode itu. Nanti itu yang dicatat untuk yang tenaga kontrak. Kemudian namanya ini tadi diunikkan ya, Alvin. Nah, bikin nama kayak gini juga boleh. Jadi nanti nama itu tinggal copy, paste ke email. Untuk di bagian pengguna bebas. Yang penting dia unik sifatnya, tidak sama dengan yang lain. Role-nya, nah karena Mas Alvin ini dia admin, jadi kasih 3-3-nya. Tapi selain admin, kasih cuma pengguna saja.
Nah, kalau sudah Bapak Ibu sekalian masukkan pegawai dan membuatkan akun pengguna, maka silakan nama-nama tersebut dimasukkan ke struktur PD-nya yang tadi. Jadi yang pertama itu masukkan nama pegawai, langsung membuatkan akun pengguna. Setelah masuk semua, makanya tadi saya tanya, ada yang sampai ratusan ribuan itu mungkin pekerjaannya agak lebih panjang lagi karena banyak pegawainya. Kalau yang 50, 70 itu mungkin lebih cepat karena nggak terlalu banyak. Tapi usahakan diprioritaskan dulu ya di bagian yang pejabat-pejabatnya dulu, yang strukturalnya dulu dimasukin, baru ke pegawai-pegawainya, nanti baru dimasukin yang tenaga-tenaga kontraknya. Nah, untuk yang tenaga kontrak mungkin yang sampai ratusan ribuan itu nggak perlu dibuatkan akun pengguna juga nggak apa-apa. Nanti dikoordinasikan lagi dengan pimpinannya itu bisa istilahnya mereka itu semuanya kalau proses perjalanan itu ada apa mereka langsung mengurus sendiri, apa memang ada bagian yang menguruskan. Karena di dalam sistem ini semuanya nanti akan mandiri dikelola oleh siapa yang ditugaskan berangkat. Jadi ini tahap persiapan ya Bapak Ibu ya. Nanti sekalian dipraktekkan. Kemudian saya perkenalkan dulu untuk dashboard. Setelah Bapak Ibu melakukan pemasukan pegawai, pembuatan akun pengguna, dan memasukkan semua pegawai-pegawai tersebut ke dalam struktur PD-nya, kemudian Bapak Ibu jangan lupa untuk membuat kop surat dinas. Kop surat dinas ada di menu setting PD yang paling bawah. Nah, itu ada kop surat. Cukup Bapak Ibu ambil kop bagian atasnya aja. Kalau misalkan bikinnya pakai MS Word, ya ambil di ujung atasnya aja, di crop, disimpan ke Photoshop atau pengedit foto lainnya, kemudian disimpan jadi file JPG atau file PNG, file gambar lah. Nah, jadi nanti dia seperti itu, ujungnya itu aja. Jangan satu lembar HPS atau satu lembar A4, nanti jadi panjang nih. Jadi hilang nanti ujungnya. Jadi ambil bagian kop, kemudian diupload di sini Bapak Ibu. Diupload di bagian kop. Untuk alamat mau disesuaikan ya silakan. Untuk cukup bagian kop saja yang disetting di sini. Kemudian disimpan. Nah, setelah memasukkan kop, kemudian Bapak Ibu atur di bagian KPA. Di atas sudah ada KPA. Nah, di perangkat daerah itu ada beberapa ada beberapa perbedaan juga ya. Ada yang dia KPA-nya full di sekretariat saja, ada yang masing-masing bidang punya KPA. Sebenarnya ini hanya untuk memudahkan di SPT, itu kan biasanya kita ada bagian bawah itu beban anggaran ya. Beban anggaran itu kan nanti menunjukkan bahwa SPT nanti di SPJ-kan di rekeningnya siapa. Nah, jadi Bapak Ibu buat KPA Mas. Daftarkan dulu, oh ya ini belum masuk dalam ini ya, belum masuk di dalam struktur ya. Daftarkan dulu namanya TAD. Nah, cara memasukkan nama ke dalam, saya belum bisa terkelewat. Jadi sudah masukkan pegawai, sudah buatkan pengguna, masukkan namanya ke dalam struktur itu seperti ini. Batal. Pilih dulu strukturnya, misalkan dia ada di subbak umum, klik subbak umumnya, kemudian klik jabatan yang warna hijau. Nah, kalau sudah ada jabatannya di sana, klik yang warna kuning. Klik tambah tengah, kemudian pilih pegawai. Nah, hati-hati memasukkan pegawai karena ini semua data pegawai dari Provinsi Kaltim ini ada muncul di sini. Jadi dipastikan NIP-nya. Kan nama bisa sama ya, tapi NIP-nya kan pasti beda. Misalkan tadi siapa namanya? Red, benar ya? Retno. Yang login ini Retno ini ya. Nah, jadi Retno ini dilihat NIP-nya, dicocokkan dulu NIP-nya. Kalau udah oke, kemudian entar. Kemudian dicek di jabatan sekarang. Kalau di situ tulisannya tidak ada jabatan, berarti aman untuk ditempatkan di sini. Bagaimana kalau misalkan ternyata jabatan sekarangnya ada? Itu perlu ditelusuri dulu. Misalkan dia sebagai arsiparis muda, arsiparis ahli muda misalkan. Nah, itu perlu dicek dulu. Dia sebenarnya sebelumnya ada di mana sih?
Di jabatan lamanya dia harus dibuat TMT akhir dulu. Jadi di close dulu jabatan akhirnya. Nah, tapi kalau misalkan di situ tulisannya tidak ada jabatan, aman. Tinggal tambahkan TMT per 1 Januari. Semua bikin aja TMT per 1 Januari 2024. Kemudian simpan. Nah, ini caranya untuk menambahkan nama ke dalam struktur organisasi. Oke. Kalau sudah masuk dalam struktur, kemudian KPA. Nah, ini yang Bapak Ibu perlu setting di awal sistemnya. Jadi tambahkan KPA-nya, sumber dana, APBD, kemudian mata anggarannya, DPA, tahunnya pilih yang 2024, paling bawah. Nah, untuk subkegiatan, kalau misalkan memang mau didetailkan, jadi ada beberapa perangkat daerah itu kan dalam satu bidang atau dalam satu sekretariat itu kan ada beberapa sub-sub lagi ya di dalamnya. Kadang ada yang minta detail. Jadi misalkan untuk perjalanan ini pakai punya subbab ini sampai ke sub kegiatannya. Ada juga yang cukup bidangnya aja, kan sekretariat aja. Bidang Aptika ya Aptika aja. Nah, ada juga yang kita sekretariat perencanaan ya, berarti sekretariat sub kegiatan perencanaan, terus untuk perencanaan. Nah, ini dibuatkan dulu. Jadi dikoordinasikan lagi di masing-masing perangkat daerahnya. Mau detail sampai ke subnya, apa cukup sampai di KPA-nya saja, kegiatan KPA-nya saja, bidangnya saja. Kalau misalkan sampai detail ya nanti subnya ditambahkan. Tapi kalau misalkan enggak, cukup sampai misalkan cukup ini anggaran sekretariat global mau pakai sub kegiatan apa aja. Bidang A global mau pakai sub kegiatan apa aja. Sub kegiatan dikosongin aja. Kemudian pilih bidang. Nah, ini bidang nanti akan mengikuti struktur yang Bapak Ibu buat. Jadi kalau misalkan tadi sudah bikin sekretariat, ada bidang A, bidang B, bidang C, nanti bisa dipilih di sini. Jadi KPA yang pertama ini bidang apa? Misalkan ini yang pertama sekretariat, diklik sekretariat, pilih nama KPA-nya siapa. Kalau misalkan ternyata kayak biro ya, kalau biro kan dia cuma satu KPA ya, karo ya, berarti di situ pilih langsung karonya saja, langsung kepalanya. Tapi kalau misalkan ini yang di dinas-dinas, dia ada eselon 3, nah pilih KPA-nya siapa di situ, pejabatnya. Nah, statusnya pilih yang aktif, kemudian disimpan. Nanti ini korelasinya ke pejabat penandatangan SPD, visum. Jadi khusus untuk yang pejabat struktural itu pasti nanti visumnya akan ditandatangani oleh eselon 2. Tapi untuk yang staf-staf yang di bawahnya yang membawa ini nanti yang meng-SPJ-kan jabdesnya ini nanti visumnya akan ditandatangani oleh KPA. Itu fungsinya untuk membuat struktur KPA. Jadi KPA ini kalau misalkan dia ada lebih dari satu ya tinggal ditambah-tambah aja caranya seperti tadi. Kalau mau sampai detail yang sampai ke sub-subnya ya berarti banyak nanti sini. Ada sub A, sub B, sub C, satu bidang itu ada sub A, B, C, seterusnya. Tinggal disiapkan. Tinggal dikoordinasikan lagi di kebijakan internal masing-masing perangkat daerahnya. Kalau kami disimpulkan aja cukup per bidang. Jadi mau pakai anggaran sub ini, sub kegiatan A, sub kegiatan B, yang penting dia dalam satu kode rekening kegiatan itu cukup satu. Tapi bagaimana kalau misalkan dia lebih dari satu bidang A, bidang B, bidang C misalkan dalam satu SPT ya nanti tinggal di SPT-nya akan muncul nama bunyinya dari bidang A, bidang B, bidang C muncul semua di sini. Jadi SPT-nya pun kita akan mengikuti. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke proses. Jadi saya anggap nanti teman-teman sekalian sudah melakukan proses persiapan di awal, memasukkan pegawai, membuatkan akun pengguna, membuatkan struktur organisasinya, menambahkan kop surat, kemudian mengatur KPA. 5 ini tahap awal untuk menyiapkan sistem. Nah, kalau misalkan sudah semua ini, otomatis sistem sudah bisa kita gunakan. Sekarang saya akan berikan contoh. Nanti untuk contoh ini Bapak Ibu sekalian bisa ikut langsung mencoba.
tapi pakai server yang uji coba ya. Alamat server uji coba ada di eo.kaltimprof.go.id, eoffice. eo.kaltimprof.go.id. Bagaimana caranya membuat usulan SPT? Saya kasih contoh di akunnya siapa ini? Dinas Kesehatan, Dinas Sosial tadi ya, Mbak Retno ya. Satu lagi, di bagian menu yang ujung yang ada gambar foto itu, Bapak Ibu klik. Di situ ada menu untuk ganti kata sandi, kemudian ada menu untuk ganti nomor HP. Nah, ini tolong disampaikan ke khususnya yang di bagian umum ya, dan di bagian pejabat-pejabat eselonnya. Untuk nomor HP itu bisa dimasukkan nomor HP WA yang aktif. Nanti setiap notifikasi yang terkirim ke dalam akun ini akan masuk ke dalam WA yang nomornya diregistrasikan. Jadi misalkan ini akun saya masukkan nomor HP saya buat usulan SPT. Kan itu berproses ya. Nah setiap prosesnya itu nanti ada notifikasi. Misalkan ternyata dari atasan suruh perbaiki, maka kita harus perbaiki. Dari atasan disetujui, maka kita akan terima ternyata disetujui. Kita tinggal tunggu sampai SPT-nya terbit. Ketika nanti SPT sudah ditandatangani oleh pejabat eselon 2, maka itu akan muncul notifikasinya ke WA. Jadi fungsinya nomor HP itu untuk memudahkan kita mempercepat proses. Nah itu khususnya untuk pejabat-pejabat kalau bisa sih dimasukin notifikasi. Jadi kita sediakan sistem secanggih apapun, kalau kata Pak Kadis, ketika komitmennya nggak ada, sama aja nol. Jadi perlu ada komitmen. Nah, makanya mempercepat proses. Kita bisa cepat bikin SPT, bisa cepat 5 menit jadi bisa. Yang penting itu ready. Saya usulin ke atasan oke setuju, teruskan ke sampai ke pejabat eselon 2-nya, eselon 2-nya setuju, pejabat eselon 2-nya TTE terbit, nggak nyampe 5 menit sebenarnya. Kalau itu ready semua. Yang masalah kan saya buat usulan disetujui, ketika disetujui nunggu. Ternyata setengah hari ya, berarti setengah hari nunggu SPT baru jadi. Ternyata 1 hari, 2 hari tidak ditindaklanjuti ya, berarti nunggunya selama itu. Makanya biar cepat, ini kami berikan fasilitas untuk notifikasi ke WA. Jadi setiap ada notifikasi yang masuk itu akan dikirim ke WA. Itu untuk setting nomor HP. Kemudian bagaimana caranya kita membuat usulan jadis? Nah, yang pertama di bagian pengguna itu ada kotak masuk, kotak keluar. Kita bekerja di bagian kotak keluar karena kita akan membuat usulan. Berarti kita akan mengeluarkan dokumen. Silakan pilih bagian kotak keluar, kemudian di bagian sana ada nota dinas. Nah, nota dinasnya diklik. Ini bisa sekalian praktek ya. Loginnya, oh ini nggak bisa multiple juga deh. Nggak bisa ya. Ya nanti nunggu itunya berarti ya, nunggu akunnya ya. Oh ya, ada beberapa juga yang sudah ya. Oh ya, silakan. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin saya perlu mengabsen dulu ya dari dinas mana ya. Mungkin ada yang nggak hadir. Bapeda ada. BP Bapenda ada. BPKD ada. BKD ada. BPSDM, Brida. Ini resmi sudah namanya Brida ya? Belum, masih Litbang. Oh, makanya saya cek di Simpok itu kok masih penelitian dan pengembangan. Kesbangpol ada. BPBD, oke. Bandung, oh ya. RSUD AWS ada ya. RSUD Fatioso, oke. RSJ AHM ada. RSUD Korpri ada. RS Mata ada. Satpol PP, oke. Oh iya, beda seragamnya. Sekretariat Sekwan, oke. Distrik ada.
Dinkes ada, PUPR, PUPR ada, PUPR ada. Kemudian Dinsos ada ya, Disnaker ada, DKP 3A, oke, Pangan ada, DLH, oh iya, DLH pemain lama nih, launching awal tuh DLH, pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, oke, Perdes, Dishub, perhubungan ada, PTSP, penanaman modal, oh belakang, sorry, Dispora ada, Perpus, Arsipan ada, Kelautan, oh ada, Pariwisata ada, Peternakan dan Kesehatan Hewan, oke, Kehutanan, ya, SDM, ya, tumben bukan Surya ya, biasanya mana-mana ketemu Surya, Perindak, Perindak, oh ada, Biro Umum, ya, Biro Perekonomian, oke, Biro POD, ya, Biro Hukum, Biro Organisasi, Biro PBJ, Biro Kesra, Atpim, Atbang, Atbang sama PU berarti yang nggak hadir. Baik, oke, terima kasih, kita lanjutkan. Ya, siap. Oke. Izin, saya Imam dari Biro Umum, Pak. Saya kebetulan juga baru mengenal ini. Tapi tadi dari info teman yang ada sudah duluan melaksanakan sidang. Satu pertanyaan dari teman-teman juga sih. Untuk satu SPJ, biasanya kita kan ada lembar nodin atau surat yang didispo Pak ya, secara manual. Nah, ketika ini kan tiada lagi dispo manual Pak. Nah, bagaimana dengan untuk kita peng-SPJ yang ada dispo? Nah, itu kan salah satu rangkaian SPJ, berkas SPJ. Nah, itu bagaimana menindaklanjutinya? Dua, di sini saya lihat contoh dari dinas itu tidak ada nomor Pak. Apakah memang tidak ada atau seperti apa? Nah, yang ketiga, tadi untuk apa tadi? Untuk anggaran Pak, anggaran apakah itu memang bisa ditambahkan per kegiatan seperti yang Bapak bilang tadi? Karena itu kan berbeda subbab Pak ya, atau bidangnya. Dan selanjutnya untuk biro Pak, Biro Umum ini kan memang mengakomodir pimpinan Pak, kayak eselon 2, asisten dan sekda. Itu bagaimana pemilihannya ke biro-biro yang lainnya Pak? Apakah bisa juga terpilah? Karena kan mereka kan juga semua biro, asisten juga kan ke Ibu Sekda. Terima kasih Pak. Baik, saya langsung jawab dulu Pak Jim Pak. Saya takut lupa nanti. Yang pertama, untuk biro-biro dan semua dinas, ini kami memang sudah menyiapkan struktur sekda yaitu konsolidasi. Jadi untuk usulan itu adalah usulan masing-masing. Kalau misalkan Biro PBJ usulkan karonya mau berangkat, ya nanti pakai anggarannya karo. Kecuali ketika waktu membuat usulan, nanti kita contohkan, itu pilihnya dari anggaran di luar instansinya. Misalkan saya Kominfo, ternyata diajak sama Dinas Kesehatan, bilangnya, Mas, kami biayain. Otomatis ketika saya buat SPT usulan, nanti saya buat untuk
biaya perjalanan dinasnya itu ditanggung oleh bagian lain-lain. Nanti lain-lain itu kita ketik dari mana sumbernya, karena lain-lain ini kan bebas sebenarnya dari mana aja. Tapi kalau misalkan dia dari internal misalkan dari biro umum bikin, dari biro PBJ misalkan bikin, otomatis nanti beban anggarannya adalah beban biro, tidak membebani di punyanya umum, kecuali memang istilahnya itu dibebankan ke umum, otomatis nanti dia akan pilih punyanya umum. Nah, untuk sub tadi saya sudah bilang, jadi disediakan dulu nanti di menu KPA-nya mau berapa sub kegiatan itu silakan dimasukkan, sebanyak sub kegiatannya mau dimasukkan semua ya silakan, nanti tinggal dipilih sub mana yang akan di SPJ-kan. Kemudian untuk nomor surat, jadi yang aplikasi sistemnya sekarang ini kan juga kami masih kembangkan ya. Memang belum ada nomor nota dinas, tapi nanti per 1 Februari itu nanti akan ada sedikit perubahan juga di menu yang akan kita contohkan di sini. Itu nanti akan ada nomor nota dinas dan itu udah otomatis. Untuk SPT khususnya untuk pejabat-pejabat eselon 2 yang masuk ke sekretariat, yang masuk ke sekda, itu kan dasarnya biasanya kan nomor nota dinas ya. Di sistem yang nanti yang per 1 Februari itu juga akan disesuaikan seperti itu. Jadi nanti nomor nota dinasnya udah otomatis, itu nanti akan dibagai dasar untuk SPT si pejabat eselon 2. Begitu juga untuk yang di internal di bawahnya. Sudah semua ya? 4 ya? Satu lagi. Oh ya, nah bukti dukung. Jadi nanti untuk disposisi itu persetujuan ya. Biasanya kan setuju ya. Memang beda konvensional dan digital. Kalau di konvensional itu kan dia tertulis ya, disposisi dari atasan ditulis setuju untuk dilakukan, setuju untuk diberangkati segera buat laporan setelah melakukan perjalanan dinas, misalkan seperti itu ya disposisinya. Nah, kalau di sistem elektronik setuju itu berarti sudah merupakan sebuah perintah. Artinya ketika pejabat yang menyetujui usulan kita memilih setuju, itu dia ada menu kotak sih memang kecil untuk menuliskan disposisi. Tapi kemarin sounding dengan Ibu Sekda nggak mau ribet. Kalau misalkan sudah setuju ya udah berarti itu setuju aku, nggak perlu lagi ditulis disposisi apa-apa. Nah itu nanti lembarnya bisa di print mas. Lembar untuk disposisi itu ada. Kalau misalkan ada perintah disposisi misalkan laksanakan segera buat laporan, misalkan diketikkan seperti itu, nanti bisa di print. Jadi untuk lembar disposisinya itu ada dari sistem. Setuju aja, nanti ada log. Jadi ada log, nanti kita contohkan. Nah itu bisa diambil untuk bukti bahwa permohonan kita disetujui. Itu bukti bahwa istilahnya dalam bisnis prosesnya penerbitan SPT ini ada memang proses itu dan itu tercatat ada di dalam sistem. Oke, 4 ya. Sementara silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah memberikan saya izin Pak. Yang saya tanyakan cuma satu Pak. Untuk aplikasi SIDA ini kan Pak diwajibkan berlakunya untuk 1 Februari. Itu Kak, apakah untuk selevel untuk eselon 2 aja atau di bawahnya sudah memakai ini Pak? SIDA ini Pak. Itu aja Pak, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, per 1 Februari ini yang diprioritaskan itu adalah yang pejabat eselon 2. Tapi karena Ibu Sekda kemarin bilang per 1 Februari semua sistem Srikani dan SIDA digunakan, berarti juga berlaku untuk sampai yang ke bawah. Kecuali nanti untuk yang UPTD, karena UPTD kan belum ada persiapan ini ya. UPTD-nya mungkin menyusul, tapi disegerakan karena per 1 Februari memang sudah dikeluarkan sama Ibu semua pakai. Termasuk yang UPTD. Nah untuk UPTD karena memang kita belum spesifik mengundang, saya juga nggak hafal UPTD-nya apa aja. Nanti tolong yang dinasnya punya UPT, tolong apalagi di list lagi, diatur lagi, bisa nanti mungkin dijadwal khusus atau teman-teman bisa langsung action sendiri. Jadi ini saya istilahnya TOT ya. Saya TOT kan kepada teman-teman yang memang ada UPTD di bawahnya. Nanti bisa mengakomodir untuk teman-teman UPTD-nya mempersiapkan SIDA masing-masing. Kalau ada kendala silakan hubungi.